صلوا على النبي محمد وصل عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anaral wujuda bimaulidi sayyidi waladi adnan. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam wa misbahuz zulam wa rasulul malikil alam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa sallama tasliman katsira ila yaumil ijtiham. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkamil ahkam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Wa qala nabiyyu Muhammad, man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aidan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala Syekh Junaidil Baghdadi quddisa sirruh, man hadara maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu habibuhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Pertama-tama mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan ke baginda alam junjungan kita sekalian, yakni habibana wa nabiyyana al-karim sayyidina Muhammad. Tidak lupa juga buat para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atba'ut tabi'atnya, dan kita semua sebagai umatnya yang menjunjung tinggi ajarannya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzmanya nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama-tama yang saya hormati muratibul waktu, penata acara yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Rasul yang alhamdulillah pada malam hari ini diadakan di Masjid Jami. Masjid apa ini? Salikul Huda. Masjid Jami Salikul Huda. Para jamaah Salikul Huda yang alhamdulillah pada malam hari ini mengadakan peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan para panitia segala bentuk perjuangannya, apa yang telah dikeluarkan dalam segi materi, harta bandanya, tenaganya, pikirannya, semoga diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda pahalanya. Karena mengadakan acara seperti ini pasti membutuhkan pengorbanan, betul? Ada yang mengorbankan harta bandanya, ada yang mengorbankan tenaganya, ada yang mengorbankan pikirannya, bahkan ada yang
enggak mikir-mikir acan. Ana sing menang bae Bu. Sing ngendi uangnya Bu? Ning ngendi dodok ya Bu? Mudah-mudahan perjuangan para panitia dibalas dengan syafaatul uzmanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati para alimil ulama, para asatidil kiram, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus guru kita semua yang ada di kampung apa ini Bu? Blok apa? Blok Telukan ya. Bapak Ustadz yang alhamdulillah beliau kita doakan semoga beliau diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, dipanjangkan umur yang barokah, bertambah berkah ilmunya, bertambah berkah milik rizkinya, bertambah lagi kesolehannya, bertambah lagi istiqamahnya, bertambah lagi putra putrinya, dan bertambah lagi istrinya. Ibu, kenapa ibu mau amin gak jadi? Ibu setuju apa enggak? Kalau bapak setuju apa enggak? Kalau bapak sih enggak masalah. Kalau ibu-ibu mah enggak setuju, pada saya ke ibu enggak setuju. Bu, ibu, biar yang belakangan jangan diaminkan dulu. Sing penting guru kita dua anak sing soleh dan solehah, supaya bisa meneruskan perjuangan beliau nantinya. Amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pejabat pemerintah dari atasan sampai bawahan yang saya hormati, Bapakku Ki Ajaran, ada anak wakile anak RT. Pokoknya yang penting jadi masyarakat yang baik, mau mendoakan para pemimpinnya, jangan hanya pintar mengkritik. Betul Bu? Karena tidak gampang jadi seorang kepala desa, jadi seorang kuwu, tanggung jawabnya besar luar biasa. Makanya sebagai masyarakat yang baik, doakan pemerintah kita. Apabila ada pemerintah yang lagi belok dari ajaran Allah, semoga mendapatkan taufik dan juga hidayah. Dan kita doakan semoga para pemimpin kita dijadikan pemimpin yang adil, amin. Pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta rakyatnya, pemimpin yang tidak lupa dengan janji-janjinya. Semoga Allah menjadikan desa kita, khususnya umumnya Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Kerawang, bahkan seluruh Republik Indonesia, Allah jadikan baldatun thayyibatun warabbun ghafur, soleh pemimpinnya dan soleh yang dipimpinnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan yang saya hormati jamaah sekalian, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, remaja putra, remaja putri, aki-aki, nini-nini, santriwan, santriwati, karyawan, karyawati, kum tadi wiji-wiji, hormatan jisim abdi. Mudah-mudahan sedayana kenging rahmati Gusti Nu Maha Suci. Ngerti teh Bu? Oh kajen teu ngarti ge lah. Mudah-mudahan datangnya dari rumah ke sini sejak tolabul. Ibu datang dari rumah ke sini arep tolabul ilmi apa tolabul berkat? Jawab, arep tolabul ilmi apa tolabul berkat? Loro-loronya ustazah, dua-duanya ustazah. Niatnya mah mau tolabul ilmi, arep tolabul ilmi, datang ke sini dikasih makanan, dikasih berkat, dikasih jabur, alhamdulillah. Mudah-mudahan sing hadir kabeh diparingi sehat badane, dawa umure, parak milik rizkine, aduh belaine, hasil maksude sing kebayar utange. Amin ya Allah ya Rabbal. Sing kenceng amine berarti gede, gede sorane. Alhamdulillah wa syukurillah. Sebelum kita lanjutkan pengajian kita, saya minta kepada panitia, saya minta dibawakan kipas angin.
Ya wis aja ribut, Bu. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini kita semua berbahagia dengan menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal ini. Kita semuanya umat Rasul yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Maka yakin dan juga pasti siapa yang mengagungkan maulid Rasul, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapapun orangnya, orangan di baik sing merayakan maulid Rasul, maka bakal dapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dina apa? Tanggal pira, Bu? Bulan apa? 12 jatuh pada Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun fil. Apa fil, Bu? Alhamdulillah. Ibu, kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para guru-guru kita, dari para kiai-kiai kita yang selalu menerangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir, khatamin nabiyyin. Betul. Dan yang satu-satunya nabi yang akan memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah adalah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Sebagaimana ada hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak siapa? Akhlak umatnya, yang semakin kemari akhlaknya umat Rasul semakin rusak. Semakin kemari akhlaknya umat Rasul semakin brok-brok. Banyak anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Betul. Banyak istri yang durhaka sama suaminya. Banyak murid yang durhaka sama gurunya. Bahkan banyak tetangga yang tidak akur sama tetangganya. Makanya Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak kita. Diadakanlah maulid seperti ini untuk memperkenalkan anak-anak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Kemudian diterangkan seperti apa sifat Rasul yang harus kita teladani, yang harus kita contoh, karena Rasulullah memiliki sifat yang sempurna, memiliki sifat yang mulia, akhlakul karimah, yang mana sifat-sifat Rasul sudah ditulis dalam kitab Al-Barjanji, di dalam kitab Rawi yang ibu-ibu jarang bacanya. Suka baca nggak, Bu? Bu, suka baca kitab Rawi? Beli harus ada sekendi kitab, Masya Allah, tabarakallah. Di dalam kitab Al-Barjanji disebutkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi. Kayak apa
Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza wan-nahari idza wa ma khalaqadz-dzakara wal inna sa'yakum ana sing bisa ana sing beli bisa melohok baik. Rakaat pertama setelah kita baca Fatihah surat Al-Lail, kemudian rakaat kedua setelah Fatihah surat Al-Insyirah. Apa surat Al-Insyirah? Alam nashrah wa wada'na alladzi. Ada yang jorok, orang zohrok, ini zorok. Kalau nggak hafal bagaimana Ustazah? Saya tuh nggak hafal surat Al-Lail, surat Al-Insyirah. Saya tuh beli hafal Ustazah. Hafalnya cuman kulhu. Kulhu hafal? Kulhu hafal di luar kepala, di luar kelapa. Kalau ibu nggak hafal surat Al-Lail, nggak hafal surat Al-Insyirah, nggak apa-apa. Sing penting ibu sholat tahajud 2 rakaat, apa bacanya? Kulhu. Lebih baik kulhu yang sholat daripada pintar ngaji tapi kagak sholat. Betul apa tidak? Kulhu baik sih dibaca bu, kan udah langganan. Biasanya kulhu terus yang dibaca. Duhur kulhu, asar kulhu, maghrib, isya, subuh, sekali-kali sholat duha, bangun malam tahajud, uyuhan orang mabok kulhu. Kulhu baik sih dibaca, masya Allah, nggak apa-apa. Lebih baik ibu baca kulhu, yang penting sholat. Siap sholat tengah malam, siap. Tanamkan rasa malu kita kepada Allah dengan cara bangun malam sholat tahajud. Apalagi tanamkan rasa malu kita kepada Allah. Ibu-ibu khususnya, tolong tutup aurat. Jangan sekedar waktu hadiran pakai kerudung, giliran pulang ke rumah kerudungnya dibuang. Ada yang begitu, ada. Ada di sini yang suka buka kerudung. Ingat, wanita Islami kudu menutup aurat, harus menutup aurat. Menutup aurat wajib buat wanita Islam. Gak boleh terlihat rambut kita oleh laki-laki lain. Betul tidak? Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah melihat ada rombongan wanita, rombongan makan, sing rambutnya digantung ning pelapah korma, tangan dan kakinya diikat, kemudian badannya dililit sama ular. Na'udzubillahi min. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Jibril, man haula ya Jibril? Siapa itu wanita yang digantung rambutnya di pelapah korma ya Jibril? Siapa itu? Orang mana? Wong endi Jibril? Jibril ngejawab, ya Rasulullah, itu yang rambutnya digantung di pelapah korma teh orang mana teh bu? Orang Ki Ajaran.
Beliau selalu rendah hatinya, tidak pernah sombong, sama saudara baik, sama keluarga luar biasa, kepada istrinya sayang, kepada anak-anaknya sayang. Makanya Rasulullah adalah suri tauladan buat kita semuanya. Makanya kita sebagai umat Rasul janganlah punya sifat anak sing kene sing sombong, sing endi uwonge. Masya Allah kita mah sombong, baru ke dua motor paling ngutang dua mobil, Masya Allah kemana-mana itu naik mobil kacanya rapet, tetangga takut udah jadi. Masya Allah sombongnya luar biasa. Padahal apa sih mau kita sombongan? Semuanya itu pemberian Allah, semuanya titipan dari Allah. Betul apa tidak? Rumah titipan, sawah titipan, mobil titipan, istri, suami titipan, anak juga titipan. Yang namanya titipan pasti akan diambil kembali sama yang punya, yaitu Allah Subhanahu. Orang kaya mati nggak ada yang dibawa, uang ditinggalkan, mobil juga ditinggalkan, rumah tidak dibawa, sawah juga tidak dibawa. Kan kita semua urip di dalam dunia ini akan mati tapi. Betul Bu? Mati nggak kita Bu? Mati. Kapan saja? Waktunya kita nggak tahu kapan, di mana tempatnya, jam berapa, apa itu rahasia Allah. Yang jelas kita semuanya akan mati. Cuman waktunya yang kita nggak tahu. Beli weruh kapan? Ustazah mati nek kapan? Jam pira? Gara-gara apa? Iku rahasia, iku sababiyah. Yang jelas kita semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi besok, dan kita tidak tahu di tanah mana kita akan mati. Orang keajaran belum tentu mati di keajaran. Betul apa tidak? Kita nggak tahu di rumah, apa di sawah, apa di kebun, apa di pasar. Kita belum perlu kapan kita mati. Sing jelas kita semuanya akan mati. Kita semua takkan tahu apabila maut menjemputmu. Menyesal pun tiada berguna apabila ajal kita akan tiba. Betapa rugi kita bertaubat pada Allah pemberi nikmat. Gunakanlah kesempatan sisa umurmu sekarang. Janganlah kau
masih ngomong amal kebaikan. Kalau kita mati gawa amal soleh, si soleh mati gawa apa? Emang gawa apa Ustazah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam." Tatkala mati anak Adam, ketika meninggal anak Adam, in qata'a amalu, maka putus semua amalnya. Sawahnya lega, beli dibawa, mobilnya bagus, beli melu, bo, umahnya gedong, nggak digendong, pemajikan gelis, mual di ais, suami gagah, tidak ikut nggak bu? Melu mah melu, sada sing gotong sapa, sambil nangis sebelah mata, sebelah lagi larak diri nyariin janda. Betul apa tidak? Makanya ketika mati semuanya putus, sawah nggak dibawa, harta benda kita nggak dibawa, illa min salasil. Jadi Rasul sing ikut adalah sing melu telung perkara sing digawa mati, sing ngalir pahala ganjarannya masuk ke kubur. Telung perkara. Mana yang 3 perkara Ustazah? Nonganter ke alam kubur, tilu saur hadis Rasul, siji sedekah jariyah, serta ikhlas karena Allah, 2 ilmu nu manfaat, serta dialap manfaat, 3 putra anu soleh, ngaduakeun ibu Rama. Bu, ibu boleh nyengir tapi mikir. Sing digiwa mati anak telu, siji sodako jari, yang biasanya ibu kalau ngasihnya suka sayang. Biasanya kalau sodako jariah ibu ngasihnya sing gede apa sing kecil? Sing gede apa sing cilik? Ning dompet anak duit ratusan, 50-an, 20-an, 10-an, 5 ribuan, 2 ribuan. Sing endi sing keluar? Masya Allah, tabarakallah. Berarti negane angke sing medit. Biasanya sing medit wong kaya, wong kaya apa wong penghara apa wong miskin bu? Biasanya sing medit iku wong kaya apa wong miskin? Wong miskin ngasih 2.000,
sing ngaji nak itu maning iku maning sing ngaji majelis taklim akeh sing ngaji iku maning betul Bu makanya ibu-ibu kudu rajin ngaji karena kita urip di muka bumi ini diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main bukan untuk main bukan untuk poya-poya bukan untuk bertamasya melainkan kita diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini untuk ibadah kata Allah dalam Al-Quran wa ma diciptakan jin dan manusia terkecuali untuk ibadah kepada Allah. Apa sing namanya ibadah itu akeh Bu. Salat ibadah. Maca Quran ibadah. Puasa ibadah. Munggah haji ibadah. Umrah ibadah. Nikah ibadah. Disunat ibadah. Semangsa-mangsa arane ibadah kudu bareng ilmu. Kalau kita ibadah nggak pakai ilmu, kata ulama, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'malu mardudatun la tuqbalu. Sing saha jalma ngama nggak pakai ilmu, maka niscaya amalnya nggak diterima sama Allah, ditolak. Nauzubillahi min. Maka berlatih ilmu Bu, insya Allah di majelis taklim berkah. Kalau ibu datang ke pengajian melangkahkan kaki kita ke majelis taklim, yang pertama diampuni dosa kita, amin. Yang kedua kita mendapatkan doa dari para malaikat, bahkan sampai pulang ke rumah diantar sama para malaikat. Cuman orang kedelang nggak kerungu malaikat anak. Yakin malaikat anak, yakin, harus yakin. Dan kita harus percaya sama para malaikat Allah yang akan mendoakan kita ketika datang ke majelis taklim. Malaikat berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu yang lagi thalabul ilmi, yang mencari ilmu, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya. Didoakan sama malaikat. Alhamdulillah. Makanya teka Bu kalau ada pengajian, teka ya Bu ya, ajak banyak ales. Ini mah kalau ke pengajian alasan terus. Alasannya lain siji lain loro, ribuan alasan. 1000 alasan kalau mau ke pengajian. Akeh teuing alasan, sibuk wae jeung pagawean. Betul. Akhirnya ibu ora teka pisan, akeh alasan. Senin Selasa sibuk rek nyesehan, Rabu Kamis arep MBK-an, Jumat Sabtu karo Minggu disambat ngabesan. Betul. Tekan nggak ke pengajian Bu? Datang nggak ngaji Ibu? Karena banyak alasan. Makanya mulai besok ada pengajian, silakan datangi pengajian majelis taklim terdekat yang ada dekat rumah kita. Datang ke majelis taklim, insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ibu kepengen dua ilmu yang manfaat Bu? Makanya ibu kudu tawadhu terhadap guru. Ibu dua guru, kita harus tawadhu sama guru kita, nggak boleh songong sama guru. Kalau kepengen dapat ilmu yang bermanfaat, maka muliakanlah guru-guru kita. Betul apa tidak? Masya Allah, luar biasa Bu. Guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, makanya muliakanlah guru-guru kita, hormati guru-guru kita. Insya Allah. Supaya murid hasil berkah ilmu ne manfaat kanggo ibadah.
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Jazakumullah khairan katsira buat ibu-ibu. Alhamdulillah ya buat sedekahnya, semoga bermanfaat dan juga diganti oleh Allah dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal. Lanjut. Bu. Ibu. Sifat Rasul yang pertama apa tadi, Bu? Kang Dehin dari siapa, Bu? Sifat Rasulullah banget punya rasa syadidal haya. Makanya kita kudu duwe mal, kudu duwe is karo al. Satu, bangun tengah bengi salat tahajud 2 rakaat. Oh, aja akeh-akeh. Kalau durung gelem mah 2 rakaat bae. Insya surate kul bae lah. Sing
sudah 63 tahun lebih 3 hari. Nah berarti sehari lagi Ustazah. Nah umur mah nggak begitu Bu, ada yang panjang ada yang pendek. Kalau misalkan lebih dari 63 tahun berarti akeh bonusnya. Pergunakan bonusnya untuk ibadah, betul Bu? Makanya ibu-ibu sekalian, bangga kita menjadi umat Rasul. Karena apa yang keempat hurufnya dal. Apa itu dal? Dakhalal jannatil khalaiqi bisababi. Memasukkannya Allah kepada umat Rasulullah SAW karena Allah memasukkan Nabi Muhammad SAW ke dalam surga. Makanya umat Rasul semuanya insya Allah masuk surga. Nanti tidak akan langsung masuk surga kan kita banyak dosa. Sedina-dinanya kita kan dosa. Sedina-dinanya kita maksiat. Betul apa tidak Bu? Coba akeh mana ibu baca Quran? Akeh buka Quran apa akeh buka HP? Pasti. Kebanyakan zikir apa banyakan ngomongin Mbak? Ngomongin orang lain? Banyakan turu apa banyakan sholat? Benar. Berarti akeh dosanya akeh maksiat. Gak bakal langsung masuk surga. Surga tidak nerima uang sing kotor. Kayak pakaian, kayak kelambi sing kotor, ibu masuk lemari apa masuk mesin cuci? Mesin cuci. Dicuci dulu, diguar dulu. Kalau nyuci pakai tangan, digilas dulu. Betul apa tidak? Digilas dingin, beres bersih, baru dijemur di tempat sing panas. Udah dijemur, digosok. Masya Allah sudah bersih, wangi, baru masuk lemari. Ibu juga pada teka ning akhirat, akeh dosane. Sholatnya akeh ning tinggale, betul? Sholat sudah kowe titik, pelit, medit. Ngajine males. Masya Allah, tabarakallah. Datang ke akhirat, banyak dosanya. Dimasukin dulu ke dalam neraka. Dipukulin dulu, dasek geblok. Masya Allah, tabarakallah. Lidahnya diguntingin dulu kan banyak ngomongin orang lain. Banyak ngomongin tetangga, ngomongin suami. Betul apa tidak Bu? Masya Allah. Matane ditojos. Akeh nonton TV nih daripada baca Quran nih. Betul apa tidak? Masya Allah. Tabarakallah. Udah bersih dosanya baru diangkat ke dalam surga. Alhamdulillah. Sebanyak apapun dosa kita, insya Allah umat Rasul akan masuk ke dalam surga. Cepat ataupun lambat. Makanya kita kudu bersyukur dengan adanya Maulid Rasul ini. Kita sebagai umatnya kudu merasa bangga. Bahkan bagaimana caranya? Cara apresiasi kita bersyukur kepada Rasulullah SAW dengan cara banyak maca sholawat. Makanya acara Maulid seperti ini pasti yang dibaca sholawat. Banyak membaca marhaba, membaca rawi, membaca al-barjanji. Karena kata Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya, beliau menyebutkan ma min baitin aw masjidin aw mahallatin uri'a fihi maulidun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam illa hafatil malaikatu dzalikal baita awil masjida
bila ingin dapat syafaat di hari kiamat, basahilah bibirmu dengan baca sholawat, mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat dari baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bila ingin dapat syafaat ya di kiamat, basahilah bibirmu dengan baca sholawat, mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat dari baginda Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Masya Allah, tabarakallah Bu. Coba nyuci baca sholawat kalau ibu kepengen dapat syafaat di yaumil qiyamah. Sholawatnya sholawat apa saja, apa baik sholawat, yang penting sholawat. Mau sholawat Jibril monggo, mau sholawat Nariyah monggo, mau sholawat Ashkil monggo, sholawat Ibil Qulub monggo, sholawat Asrar silakan, sholawat Taisir monggo, sholawat petir juga nggak apa-apa. Ibu baru beli Bu, sholawat petir. Bu, warubli sholawat petir. Singendi ustazah, teralep juga. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ikut sholawat petir. Dibaca ketika ada petir. Arahnya sholawat petir. Sholawatnya mah pada baik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Mulai besok nyuci baca sholawat. Bu, nyuci baca sholawat ya Bu ya. Sholawat mah apa baik Bu? Mau lagam apa yang penting sholawat. Ajak fanatik dari uang. Betul. Lagam bebas silakan, yang penting gak merubah kalimat karena bisa merubah makna. Baca sholawat sambil nyuci baju, meredam baju. Ya Nabi salam, salamun
Habibi salam alaika Habibi ya Habibi Habibi salam Habibi salam alaika Beres nyuci, beres masak. Matur suwun, Masya Allah, luar biasa. Anak-anak baik ya kami ya. Alhamdulillah, barokah Kangjeng Nabi. Insya Allah pada malam ini turun barokah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita bergema membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nyuci beres, masak beres, ngayunkan bocah baca sholawat. Ibu kalau ngayunin anak ibu baca sholawat apa-apa bu? Biasanya ibu kalau ngayunin anaknya baca sholawat apa nyinden bu? Masya Allah. Ayun ambing bu, kepengen anaknya soleh, kepengen anaknya soleha, kalau mau tidur bacain salam. Ini mah ngaku umat Rasulullah pengen dapat syafaat yaumil qiyamah, ngayunin anaknya jang maneh di mana harus soleh solehah anak kita bu. Bacakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kenalkan kepada Rasulullah, kenalkan kepada para waliullah. Terkadang anak-anak kita sudah nggak kenal siapa Rasulnya. Baru-baru anaknya emaknya juga nggak kenal sama Rasulnya. Kalau ditakon Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam siapa bapaknya bu? Jawab, siapa bapaknya? Abdullah. Siapa kakeknya bu? Siapa buyutnya? Siapa bawanya? Canggamarenya, udek-udeknya, beli perlu kabeh. Kalau ditanya artis mah apa semuanya? Betul? Saya tanya si Atta Halilintar siapa istrinya? Oh, pintar Aurel. Siapa anaknya Aurel bu? Aminah. Aurel Hermansyah itu siapa bapaknya? Giliran ditanya Rasulullah beli weruh, giliran artis weruh kabeh. Masya Allah prihatin bu.
bilang kok saya teh putranya bilang. Alhamdulillah. Sekarang ibu sudah punya selawatannya, tinggal diapalkan, tinggal diajarkan ke anak-anak kita, diamalkan dalam keseharian kita. Siap ibu-ibu? Ada satu lagi selawat yang di bawahnya, yang judulnya Ya Muhammad. Anak enggak bu? Siap ibu? Siap? Kayak apa lagunya Ustazah? Lu ngelakuin. La 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 monggo sing arep nyawer kepayun.
Indonesia. Dan barang siapa yang banyak baca salawat, kata Nabi, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aksaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang akan dekat dengan Rasul nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak baca salawat. Insya tadi baca salawat ya Bu ya. Ada turunan Rasul, rundaian Rasulullah kenalkan kepada anak kita Rasul-Rasul dan juga keturunan-keturunannya. Dan juga tadi ya Muhammad, mudah-mudahan jadi bekal buat ibu pulang ke rumah, buat oleh-oleh di rumah. Ibu kalau nyuci, masak, baca sholawat, insya Allah rumah kita akan berkah, akan didatangin oleh para malaikat Allah dan mendoakan kita supaya kita panjang umur, sehat badan, para milik kerja kini, aduh belaine, dan insya Allah kebayar utangnya kabeh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu ke hati apa belum Bu? Udah ke hati belum? Kalau sudah ke hati ngajinya udahan. Karena kata guru saya begitu saja, berceramah tanya jamaah, udah ngerti apa belum? Kalau jawabannya wis ngerti, wis ngajinya. Makanya saya takut, ibu ngerti apa belum? Jadi guru saya begitu saja, kalau ceramah tanya jamaah ngerti apa belum? Kalau jawabannya belum ngerti, wis aja dawa-dawa. Dari tadi capek ngomong melulu. Masa belum ngerti juga, waktunya udah pengibu. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mau dimaafkan apabila banyak kata-kata yang salah, pasti banyak salahnya dan kurang berkenan dalam hati Bapak Ibu jamaah sekalian. Saya mohon dimaafkan yang seluas-luasnya. Mau nggak maafin saya Bu? Alhamdulillah. Sebelum saya mudun dari panggung ini, ada pantun sedikit buat panitia. Belum. Kica-kica dina bili kumaha nyendak kenana. Panitia saya arep balik geura siapkeun bawaeunana. Masya Allah Bu, cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Sekali lagi mohon dimaafkan apabila banyak kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Mohon maaf MC, buat doa penutupnya ada MC Neat mana? Doane ana MC ne kabur, sambung baik, sambung karo doa ya Pak ya, setuju kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi an kulli sahabati rasulillahi ajma'in hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma afrih ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirati wa fitnatihima, Allahumma hasil maqasidana wa balligh muradana bil khair, Allahumma alhimna ilman afqahu bihi awamiruka wa nawahika warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa irhamana al malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrujna min dhulumatil wahmi wa iftah lana abwaab rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Izin kepada Bapak Panitia ataupun kepada jamaah semuanya, ini uang sawerannya mau dijadikan sedekah jariyah buat pelebaran tanah pondok pesantren Raudatul Jannah. Karena saya membawa salawat itu untuk jamaah semuanya, insya Allah, dan sedekah jariyahnya akan saya bangunkan di pondok pesantren saya untuk pelebaran tanahnya. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.